Halo semua, balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Film ini dibuka dengan diperlihatkan pertarungan besar antara Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kizaru melawan sebuah kelompok yang bernama Neo Angkatan Laut. Dan tepatnya kelompok musuh ini bernama Z. Pertarungan terjadi di sebuah pulau tersembunyi, yang konon katanya di sana ada sebuah batu yang sangat berbahaya. Rumornya batu itu memiliki kekuatan setara dengan senjata kuno. Ternyata peperangan itu terjadi ketika Z dan kelompoknya mencuri kotak tersebut dengan alasan tertentu. Peperangan tersebut sangatlah besar dan dahsyat. Bahkan Z bisa mengalahkan para pasukan angkatan laut sendirian. Di samping itu, Z juga memiliki bawahan dan pasukan yang banyak. Tentunya dengan armada yang cukup besar juga, ia bisa membuat angkatan laut terpojok. Tak disangkanya pula bawahan dari Z juga kuat. Mereka bernama Ens dan Beans, di mana keduanya memiliki kekuatan buah iblis, yang mana Ens bisa mengurangi umur seseorang kembali ke 12 tahun sebelumnya. Sementara Beans bisa mengontrol tumbuhan di sekitarnya. Namun pertarungan yang paling menarik adalah pertarungan Kizaru melawan Z, di mana Kizaru membeberkan kalau Z adalah gurunya dahulu. Tepatnya nama asli guru tersebut adalah Zephyr. Jadi bisa dipastikan kalau Z adalah orang yang kuat. Tak terduganya lagi, ia memiliki senjata khusus untuk meredam serangan pengguna buah iblis. Dengan adanya hal tersebut, pertarungan Kizaru dan Z sangatlah dahsyat. Sampai suatu ketika Z ingin mengakhiri Kizaru di sini, yaitu dengan menggunakan batu legenda bernama Daina, di mana batu tersebut bisa menghancurkan pulau ini dengan secepat kilat. Seperti yang terlihat, Kizaru masih bisa selamat dari kejadian itu. Namun entah Z sudah mati atau belum. Lalu scene berpindah ke topi jerami yang sedang berlayar mengarungi dunia baru. Di kesenangan itu mereka dikejutkan dengan adanya abu vulkanik. Dan jelas itu tercipta dari ledakan batu tersebut. Namun dalam sisi Mugiwara mereka tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya Luffy yang tertarik dengan hal itu mencoba mencari tahunya. Namun sesaat pergi ke tempat itu, mereka melihat seseorang yang tergulung ombak. Dan ternyata itu adalah Z. Tetapi Luffy yang melihat hal tersebut pun menolongnya dan mengobatinya tanpa curiga. Namun sesaat meneliti tubuh orang itu, Robin mendapati sesuatu, bahwa senjata Z terbuat dari batu laut. Robin menyimpulkan kalau orang ini bisa saja menjadi musuh. Namun Luffy tidak menghiraukan hal tersebut. Berlanjut saat Z telah tersadar. Di saat itu pun ia berterima kasih kepada Luffy dan yang lain, karena berkat mereka ia bisa hidup setelah terombang-ambing di laut. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa ia kesini karena telah menghadapi masalah. Di waktu itu Z terlihat seperti orang baik. Tetapi saat Luffy mengatakan kalau dirinya adalah bajak laut, tiba-tiba Z menghajar Luffy. Lagi-lagi Z semakin marah saat impian dari Luffy adalah bajak laut. Alhasil trio SHP pun bergerak. Namun mereka bertiga malah dibuat tidak berdaya. Tak disangkanya pula, armada kapal dari Z juga mengepung kelompok topi jerami. Atas hal itu Nami dan Robin kewalahan melawan kekuatan dari Ens yang bisa mengubah umur seseorang. Dan alhasil Nami dan Robin pun terkena kekuatan tersebut. Sementara Usopp, Franky, dan Chopper telah tertangkap oleh Beans. Atas hal tersebut sekarang kelompok Mugiwara tidak bisa apa-apa. Tetapi di sini Z tidak ingin membunuh Luffy secara perlahan, yaitu dengan cara menyerang kapal dari Mugiwara sampai hancur. Luffy yang mengetahui hal tersebut pun akhirnya meminta semua temannya mundur, karena saat ini mereka belum bisa mengalahkannya. Alhasil dengan kekuatan dari Sanigo mereka bisa melarikan diri. Sementara Z yang melihat bahwa Luffy bisa kabur tidak bisa apa-apa, karena ia tidak menduga kalau mereka bisa kabur dengan cara seperti ini. Di tempat lain terlihat para atasan angkatan laut telah berkumpul dan berdiskusi tentang kemunculan dari Z. Dan ternyata saat pendiskusian itu, angkatan laut menyadari tujuan dari Z, yang mana Z ingin menghancurkan titik akhir atau dikenal dengan endpoint. Endpoint sendiri adalah sesuatu yang penting, karena endpoint adalah sebuah gunung tinggi dan besar. Tentunya jika ketiga gunung ini meledak, maka bisa dipastikan keseimbangan alam akan terpecah. Dan akibat terjadinya hal itu adalah kehancuran dunia baru. Oleh sebab itu pemerintah berencana mencegahnya. Apalagi sekarang Z telah meledakkan satu gunung. Berpindah lagi ke arah dari Luffy, yang mana mereka beristirahat di suatu tempat sambil memperbaiki Sanigo.
Di waktu yang seperti itu, mereka mendiskusikan tentang kejadian sebelumnya dan menebak siapa itu Z dan apa alasan mereka menyerangnya. Tapi yang pasti Luffy akan menargetkan Z dengan alasan sudah jelas, yaitu mengembalikan tubuh Nami dan Robin. Di kesenjangan itu, tiba-tiba ada seseorang yang menemui mereka. Orang itu ternyata adalah pengrajin kapal. Bahkan tak terduganya, orang itu mengetahui Z dan kelompoknya. Mengetahui hal tersebut, Nami turut senang lantaran ia mendapatkan informasi yang berharga. Kita sebut saja si pengrajin itu dengan nama Doku. Di saat itu Doku menjelaskan kalau sebenarnya ada bajak laut yang bersinggah di pulau ini sama seperti mereka. Dan alasan utama mereka juga sama dengan Luffy, yaitu mereka diserang oleh kelompok Z. Jadi terlihat kalau Z sangat membenci bajak laut. Tetapi informasi dari Z hanya sebatas itu saja. Namun kabar baik menghampiri Luffy, yang mana Doku ingin membantunya. Alasannya, ia sangat menyukai seseorang yang memiliki mimpi yang tinggi. Nah, untuk itu, Doku memberi saran kepada Luffy dan yang lain. Kalau ingin mendapatkan informasi lebih, maka mereka bisa bertanya di pulau tetangga. Atas hal tersebut membuat Luffy senang. Lalu setelahnya mereka bergegas ke sana. Di sana Luffy dan yang lain juga dikejutkan dengan adanya Umi Resha di pulau ini. Dan dengan adanya hal tersebut mempermudah untuk menuju ke sana. Sesampainya di sana Nami, Usopp, Chopper, dan Robin mencari informasi keberadaan dari Z. Sementara Luffy dan sisanya akan beristirahat di pemandian air panas. Kita beralih dulu ke arah dari Nami dan yang lain mencari informasi mengenai Z. Saat di sana mereka terkejut karena semua angkatan laut juga ada di sana. Dan sesaat mencari informasi tersebut, Nami mendapatkan sesuatu bahwa Z sedang melakukan rencana untuk meledakkan endpoint di sini. Tapi yang lebih utama, ia mendapatkan informasi bahwa Z ada di pulau ini. Dan ternyata benar bahwa Z ada di sini. Sekarang ia telah memasang batu Daena di sana. Jadi saat ini mereka menunggu sampai batu Daena telah aktif. Sekilas kita juga diperlihatkan kalau Z juga membenci angkatan laut. Beralih ke arah Luffy lagi, di mana di saat istirahat tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Aokiji di sana. Tetapi Aokiji tidak ingin bertarung dengan mereka, dengan alasan sekarang ia telah keluar dari angkatan laut. Namun di sini belum dijelaskan kenapa ia keluar dari angkatan laut. Kedua yang menarik dari Aokiji adalah kaki kanannya yang telah putus. Ia menjelaskan kalau ia kehilangan kakinya saat melawan Akainu. Namun ia belum menjelaskan kenapa ia bertarung dengannya. Tapi di sini Aokiji menjelaskan informasi yang berharga, bahwa Z ada di pulau ini dan sedang melakukan rencana besarnya. Tujuan kedatangan Aokiji ke sini adalah untuk menghentikannya, karena jika itu terjadi, maka pulau ini akan hancur. Setelah hal tersebut, Luffy dan yang lain pun pergi untuk menemukan Z. Sementara Nami dan yang lain identitasnya baru terbongkar. Alhasil mereka pun kabur dari kejaran angkatan laut. Sampai akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Nah, di momen-momen ini, diperlihatkan hal yang menarik lagi, di mana Luffy menunjukkan kemampuan terhebatnya, yaitu Hoshoku Haki. Yang mana ia bisa menumbangkan para pasukan dengan sekejap. Lalu kemudian ia pun menuju ke tempat dari Z. Di suatu sisi terlihat kalau rencana dari Z telah dimulai. Bahkan sekarang gunung secara perlahan mulai meletus. Di keadaan seperti itu Z pun dihentikan oleh angkatan laut. Namun ia dan kelompoknya tidak diam saja. Akhirnya peperangan besar terjadi. Sampai akhirnya Luffy dan rekannya datang untuk menghentikannya. Seperti yang terlihat, Zoro dan Sanji pun bertarung dengan dua bawahan lainnya, yaitu Ence dan Beans. Lalu setelah semua itu, pertarungan Luffy dan Z dimulai. Terlihat kalau Luffy bersusah payah melawannya, mengingat ia tidak berdaya melawan senjata tersebut. Bahkan ia hanya bisa pasrah dan menyerang secara membabi buta. Sedangkan dalam sisi Zoro, ia pun juga kesulitan melawan Ence. Namun ia juga tidak menyerah. Sementara Sanji juga demikian. Singkat cerita, tiba-tiba Ence dan Beans pun kabur dari serangan Zoro dan Sanji, dengan alasan sebentar lagi batu Daena akan meledak. Di lain sisi, pertarungan Luffy masih berlanjut. Namun bedanya, kali ini Luffy terlihat kelelahan. Alhasil hal itu dimanfaatkan oleh Z untuk membuat Luffy tidak berdaya, yaitu dengan melumpuhkan Luffy dengan pistol batu laut. Dan benar saja, sesaat Luffy terkena tembakan tersebut, ia merasa lemas dan tidak bisa bergerak.
Bahkan sebelum pergi, Zi juga membawa topi jeraminya. Dengan alasan ia juga membenci si pemilik topi ini dahulu. Setelah itu semua, Usopp dan yang lain pun membawa Luffy pergi. Alasannya sudah jelas, yaitu sebentar lagi gunung akan meledak. Alhasil mereka pun pergi agar tidak terkena muntahan magma yang keluar. Tetapi hal itu tidak bisa dipungkiri. Beruntungnya sesaat magma yang hampir mengenai dibekukan oleh Aokiji. Dan berkat hal tersebut, Luffy dan krunya bisa kabur dari pulau ini. Di suatu tempat, Sengoku dan Garp yang melihat kabar tersebut sangat menyesalinya. Terutama Zi adalah teman lama mereka. Bahkan tak terduganya pula, Zi dulu adalah Admiral sebelum Sengoku. Jadi terlihat bahwa Zi bisa sekuat itu karena dulunya ia adalah orang terkuat di Angkatan Laut. Di saat itu pula Koby bertanya kenapa Zi bisa berubah menjadi orang seperti itu. Garp menjelaskan kalau Zi berubah saat ada suatu insiden yang besar. Di waktu yang sama pula kita diperlihatkan masa lalu dari Zi, yang mana di saat masa mudanya Zi adalah orang yang sangat adil terhadap apapun. Selain itu ia juga selalu bertarung di bagian paling depan. Alasannya sudah jelas, yaitu ia tidak ingin kehilangan bawahan. Jadi terlihat kalau ia sudah seperti pemimpin. Dan benar saja, suatu hari ia terpilih menjadi Admiral. Bahkan ia juga memiliki istri yang membuatnya bahagia. Di samping itu juga pada kepemimpinannya, ia melatih orang-orang hebat. Contohnya saja yaitu Aokiji, Kizaru, dan Akainu. Namun kebahagiaan itu sirna ketika istrinya telah dibunuh bajak laut. Dan mulai dari situ ia pun mulai membenci bajak laut. Namun naasnya karena egonya yang tinggi, ia kehilangan orang berharga baginya lagi. Bahkan ia kehilangan tangannya. Setelah kejadian itu Zi masih tidak menyerah. Sampai suatu hari pemerintah membuatkan senjata baginya, yaitu senjata yang terbuat dari batu laut. Tujuannya yaitu untuk membunuh semua bajak laut pengguna buah iblis. Di suatu hari lagi tak terduganya, ia keluar dan membentuk kelompok sendiri. Kelompok itu adalah Neo Angkatan Laut. Simbol dari kelompoknya itu adalah kebalikan dari logo Angkatan Laut. Alasan ia keluar adalah pemerintah membentuk sistem Shichibukai. Jelas saja hal itu membuat Zi keluar, karena ia tidak sudi bekerja sama dengan Angkatan Laut. Di tempat lain telah terlihat kalau Aokiji telah menunggu Zi di suatu tempat. Tujuan dari Aokiji sudah jelas, yaitu untuk menghentikannya. Namun saat itu ia tidak jadi menghentikannya. Karena ia masih melihat apa keadilan dari gurunya itu adalah sebuah hal benar atau buruk. Alasan kedua sudah pasti, ia tidak tega membunuh gurunya sendiri. Karena berkat dia, ia bisa seperti ini. Setelah hal tersebut, Aokiji menemui kelompok Luffy lagi. Saat itu ia hanya memberitahu tujuan dan alasan kenapa Zi melakukan semua ini. Namun terlihat kalau Luffy tidak tertarik. Karena yang ia mau sekarang adalah untuk mengambil topinya dan temannya kembali. Setelah hal tersebut, Luffy bergegas untuk menuju ke tempat terakhir. Namun sebelum itu Doku memberikan sebuah pakaian dan senjata baru bagi Luffy. Dengan alasan senjata ini pasti akan berguna nantinya. Dan terlihat pakaian dari Luffy dan kelompoknya terlihat keren dan kuat. Itu terlihat dari senjata yang mereka kenakan masing-masing. Cerita bersingkat lagi saat kelompok Luffy langsung menerobos pulau tersebut. Sesaat di pulau itu mereka berpencar untuk bisa mengalahkan semuanya. Lalu mereka pun membabi buta di sana. Lantaran di sana ada armada besar dari Z. Dimulai dari sini adegan akan terpecah belah, di mana Luffy akan bertarung sampai ia menemukan Z. Sementara Sanji dan Zoro pun dihentikan musuh yang sebelumnya. Dan kru sisanya yang lain bertarung habis-habisan melawan pasukan dari Z. Kita mulai dulu dari pertarungan antara Zoro melawan Ence, di mana pada pertarungan itu Zoro terlihat serius. Dan seperti biasa Zoro pun menyerang membabi buta sampai membuat Ence terpojok. Dan kemudian ia akhiri dengan kemampuan terkuatnya. Sementara dalam sisi Sanji, ia pun tak kalah hebat. Karena ia juga mengeluarkan kemampuan barunya saat melawan Beans. Alhasil dengan kemampuan tersebut ia bisa menghabisi Beans dengan kekuatan andalannya. Berpindah ke arah dari Nami dan yang lain yang melawan para pasukan Z. Namun sesaat setelah mengalahkan semua pasukan Z, tiba-tiba Angkatan Laut muncul dan membawa pasifista. Tetapi hal itu tidak membuat mereka takut, karena sekarang mereka sudah jauh lebih kuat. Alhasil dengan kombinasi dan ketepatan yang sama, Nami dan yang lain pun bisa membereskannya.
Dan sekarang adalah giliran dari Luffy. Yang mana setelah ia bersusah payah melawan bawahan dari Z sendirian, Luffy akhirnya bertemu dengannya. Sesaat di sana, Luffy pun tidak berbasa-basi. Ia pun langsung menyerangnya. Alhasil terjadi pertarungan yang dahsyat di sana. Dan terlihat kalau keduanya sama kuat. Itu terbukti dari mereka yang membuat daerah sekitar hancur. Sampai suatu ketika mereka pun mencoba mengakhiri kekuatan masing-masing. Dan benar saja Luffy bisa menghancurkan senjata dari Z. Namun itu belum berakhir, karena Z masih memiliki segenap kekuatan untuk melawan Luffy. Apalagi sekarang tangannya sudah kembali. Alhasil sekarang mereka pun beradu haki untuk mengalahkan masing-masing. Di saat itu mereka habis-habisan menyerang, karena mereka berdua ingin mempertahankan apa yang menurut mereka benar. Namun pada akhirnya Luffy yang memenangkan pertarungan itu. Dalam sisi Z pun ia sadar saat bertarung dengan Luffy, yang mana seharusnya ia bertarung bukan sebuah ambisi balas dendam, melainkan ia menyukai hal yang sama seperti superhero. Karena di saat kecil ia bercita-cita menjadi pahlawan. Akan tetapi hal tersebut belum berakhir, karena sekarang Kizaru berniat untuk membunuh Z dan Luffy. Dan untuk menebus rasa terima kasih kepada Luffy, Z pun mengorbankan dirinya agar bawahannya dan Luffy bisa kabur. Pada saat itu Aokiji juga bertindak, yang mana ia membuat Z mati di tempat. Namun alasan dari Aokiji sangat mulia, yang mana dirinya mau gurunya mati di jalan yang ia sukai. Alhasil seperti yang dikira Kizaru bisa membunuh gurunya. Namun anehnya di sini Kizaru tidak memiliki rasa kasihan kepadanya. Film ini diakhiri dari Aokiji dan bawahan dari Z yang memakamkan gurunya dengan hormat. Dan saat itu juga Aokiji juga mengakui keadilan dari Z benar-benar hebat. Dan ini juga membuat pelajaran berarti bagi Aokiji yang sedang mencari sebuah keadilan. Nah, itulah alur cerita dari One Piece Movie Z. Film ini sangatlah menarik, karena cerita masih berkaitan dengan animenya. Di scene terakhir juga terlihat hal yang menarik, bahwa nama Z sendiri itu tercipta dari superhero yang disukai oleh Zephyr.